Kabul sih nanti kalau bisa ngisi ke Kabul ya. Kang Kabul, terus Gus Gufron nanti ngisi di acara ini ya. Nah, apa namanya, targetnya itu pertama itu selain publikasi tentang IMNU keluar biar lebih keluar, tujuan kedua tuh dari acara webinar itu apa tuh? Kita pengen mengangkat pemain bisnis online dari kalangan kita sendiri sebenarnya tuh. Biar apa? Biar lebih banyak dikenal bahwa di kalangan Nadi itu banyak loh pemain bisnis online. Nggak cuman di sebelah aja yang rame itu. Karena kan sebelah kan sangat masif sekali kalau membranding diri gitu kan. Membranding komunitas mereka sangat masif sekali tuh. Sementara kita terlalu tawadu, pemain bisnis online terlalu tawadu. Padahal tuh omset kan miliaran per bulan tuh. Tapi saking tawadunya tuh. Nah, dari acara ini sih tadi tujuan kita pengen mengangkat bahwa di kita itu di Nadi itu banyak itu pemain bisnis online tuh yang omsetnya nggak kalah sama sebelah tuh. Cuma tadi tuh memang secara publikasi, secara personal branding memang kita nggak ke sana gitu, nggak ke sana, orang-orang kita nggak ke sana itu. Nah itu sih yang mau coba kita angkat tuh. Nah jadi ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah tuh dengan acara webinar itu tuh. Itu sejauh ini sih tadi yang kita undang sih kecuali Laut Dan itu memang dari indra kita semua itu. Dan itu luar biasa sekali tuh. Sekarang impactnya udah mulai kita lah bahwa itu visinya seperti ini, kegiatan seperti ini, jauh dari pesan-pesan atau partisan kalau ke politisi lah atau kekuasaan lah itu. Jadi itu mengklarifikasi banyak hal lah. Jadi mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa dari sejak kita ini di pandangan orang luar kita, di pandangan persepsi itu di kalangan luar NU gitu ya, bahwa kita itu dianggap sebagai sayap politik gitu kan. Kita itu dianggap sebagai pasukan cyber gitu. Kita itu dianggap sebagai yaitu buzzer yang untuk mendukung tokoh politik, untuk mendukung partai, untuk mendukung penguasa gitu. Itu kesan-kesan yang kita terima itu dari orang-orang sebelah. Kita sih ya terima aja memang itu yang mereka tangkap seperti itu ya biarin aja itu. Karena memang secara pribadi individu kita memang berafiliasi ke sana gitu kan. Tapi kan secara komunitas kan kita enggak gitu kan. Secara komunitas, secara formalnya kita tuh tidak memilih ke jalur itu gitu. Tidak memanfaatkan penguasa, memanfaatkan tokoh untuk kita. Kita tuh sangat mandiri lah sampai sekarang. Kita nggak berorientasi ke sana itu. Nah, dari adanya webinar ini, itulah mereka sudah mulai membaca itu. Sudah mulai membaca bahwa yang namanya IMNU itu memang fokusnya bukan tadi tuh, bukan sebagai pasukan cyber, bukan sebagai buzzer, bukan sebagai pendukung partai tertentu. Nah, ini tuh yang kita tangkap dari kemarin si pas mentoringnya Suryaudin Laudan gitu. Jadi persepsi beliau juga tercerahkan lah setelah ya diajak diskusi bareng sama Om Baldan. Nah itu jadi publikasi kita itu sangat efektif dan kita itu mengubah banyak persepsi lah itu. Dari orang sebelah itu. Nah ini sih yang dari pusat lapangan itu, dan itu harapan itu dari teman-teman di daerah itu ikut mensinergikan lah setiap kegiatan, minta tolong dipublikasi, didokumentasi dan seterusnya itu. Nah terus kemudian kedua tuh ini tuh pesantren digital itu. Pesantren digital ini sebenarnya kan ya apapun yang kita lakukan, visi apa yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan di IMNU sejauh ini tuh kita sebenarnya copy paste dari teknik sebelah gitu ya. Termasuk namanya pesantren digital itu. Di sebelah tuh udah jauh tuh, mereka ada yang setahun namanya Pondok IT. Di mana tuh Pondok IT tuh? Pondok IT, terus sekolah-sekolah digital mereka, pesantren digital mereka tuh mereka udah ada dan konsisten tuh. Dan mengadopsi dari sebelah.
menghadap dari sebelah. Kenapa kita sampai nekat, banyak nekat membuat ini tuh, ya tadi dari evaluasi juga, evaluasi tentang kegiatan ini tuh, tentang workshop yang terlakukan ini tuh, workshop sehari, workshop setengah hari, itu kita melihat itu secara output itu kurang maksimal untuk pesertanya. Gitu. Karena apa? Karena tadi tuh kan peserta tuh kita agak saring gitu. Peserta itu nggak kita verifikasi, nggak kita filter tuh mereka tuh backgroundnya apa, mereka sudah pernah belanja online apa belum, mengenal sosial media sejauh mana, itu nggak kita filter tuh. Ya yang tertarik aja tuh, yang tertarik aja silakan ikutin workshop, silakan beli pelatihan, tapi secara outputnya ya mungkin ada yang positif tuh, ada yang setelah mengikuti materi ini mereka bisa praktek atau paling nggak bisa mereka jadi lebih digitalized dibanding sebelum mengikuti workshop atau kelas ini. Tapi secara output, secara umum tuh nggak maksimal tuh. Nah, itulah kenapa kita tuh mengadakan program ini, pesantren digital tuh. Jadi pesantren digital pertama di Tangerang itu fokusnya pada online shop tuh. Itu teman-teman dari Kediri juga ada kalau salah ya, Kang Zen ya. Kalau dari Kediri ada kalau salah. Jadi itu apa namanya tuh, kita fokuskan selama 2 bulan full belajar bisnis online. Kemarin yang di Tangerang ya, kebetulan langsung dimentori langsung sama Om Asraf gitu dan timnya beliau itu. Nah itu secara output itu sangat-sangat maksimal tuh, dari 20 orang yang mengikuti itu ada 17 yang sampai selesai tuh, sampai 2 bulan full tuh. Nah itu teman-teman sekarang yang peserta itu ya alhamdulillah tuh mereka bisa praktek secara langsung, bahkan sudah ada yang sudah secara bisa udah jalan tuh sampai sekarang tuh. Ada beberapa contoh dari mereka tuh sudah apa namanya tuh bisa mandiri lah dengan ilmu berbekal yang mereka dapat selama pesantren digital itu. Nah dari hal itu makanya kita itu dari saya pribadi maupun teman-teman pusat itu menginginkan setiap tahun paling nggak kita itu ada satu, paling nggak kita ada satu pelatihan pesantren digital ini tuh. Nah, kalau paling kan satu itu. Tapi kalau misalnya teman-teman dari cabang-cabang atau teman-teman dari wilayah pengen mengadakan pesantren digital ini dan masih mau aja tuh. Kayak misalnya sekarang tuh ada di Kendal juga. Yaitu di Kendal tuh sama itu prinsipnya kalau secara materi itu disesuaikan dengan resource di masing-masing daerah tuh. Tapi secara konsep itu sama tuh, yaitu 2-3 bulan full nginep belajar bis online dan belajar ke pesantrenan, terus nggak bayar tuh, gratis itu. Nah itu terus itu tuh di mentor tuh, itu tuh ada wali kelasnya, ada wali santrinya yang mendampingi selama 24 jam itu, yang mengawasi setiap PR, setiap tugas-tugas yang dikasih oleh pemateri itu diawasi benar-benar tuh sama tadi tuh sama wali santrinya, sama kepala santrinya tuh. Tujuan tadi tuh, jadi konsepnya tuh seperti itu diadopsi. Kalau teman-teman di Jawa Timur atau teman di Kediri mau mengadopsi silakan. Tapi tadi tuh mungkin perlu dipertimbangkan tadi tuh kemudian terhadap materinya tuh. Nah, materinya itu tadi tuh disesuaikan dengan resource di daerah masing-masing tuh. Kayak misalnya kebetulan di Kediri ada Su Angger ya, yang online shop bisa, blogging bisa juga, semua bisa Su Angger itu. Nah itu silakan aja fokuskan di resource masing-masing itu. Dan itu nanti konsepnya misalnya tuh kalau Kediri mau adakan tuh Kang Angger yang memberi materi online shop tuh. Nah nanti tugas setelah ngasih materi 1-2 jam itu nanti kasih tugas tuh, kasih tugas tuh karena konsep tuh di itu paling 20% teori, 80% praktek gitu. Nah pada saat praktek inilah si tugasnya tadi tuh, tugasnya wali santri, tugasnya pengelola pesantren ini untuk memastikan bahwa si peserta itu mengikuti step by step yang diajarkan tuh, praktek langsung, nggak boleh enggak itu. Kalau kemarin tuh kalau di Tangerang sih agak ekstrim tuh, kalau misalnya nggak sekian kali nggak ngerjakan PR, udah dikeluarin tuh dari pesantren itu. Nah itu jadi konsepnya itu ada pendampingan yang mengawasi setiap kegiatan dari santri itu.
dari peserta itu tuh. Nah itulah kenapa kemarin tuh di Kendal itu juga materinya berbeda tuh. Jadi kalau kemarin di Tangerang itu hanya fokus online shop, di Kendal itu resource, karena resource-nya tuh bermacam-macam nih, ada yang jago desain, ada yang jago programming, ada yang jago online shop, ada yang satu dari content creator itu. Nah, jadi peserta ini tuh nanti selama 2 minggu itu belajar materi semua itu. Belajar materi semua, dan nanti berikutnya akan difilter lagi tuh, mana yang fokus di online shop, mana yang fokus di desain, mana yang jadi content creator, dan programming dispesialisasikan tuh. Karena kebetulan tadi tuh resource-nya di teman-teman Kendal tuh bisa untuk tadi tuh memberi materi ini tuh. Nah, tapi untuk teman-teman di Kediri misalnya tuh mau mengadakan ya tadi tuh disesuaikan dengan resource yang paling available di teman-teman Kediri atau teman terdekat lah dari Kediri apa itu. Nah, sebagai informasi juga teman-teman pesantren digital kemarin dari alumni pesantren digital 1 itu mereka sudah siap jadi pemateri itu. Itu kalau misalnya teman-teman butuh pemateri itu bisa diambil dari teman-teman dan digital 1 itu. Nah, itu kenapa ini jadi target kita lah, dari setiap tahun paling nggak ada 1 itu. Nah, alhamdulillah ini tahun ini sudah ada di Kendal tuh. Nah, sebagai informasi juga nanti kita itu pesantren digital ini akan ada di Pemalang Tegal tuh. 1 Pemalang Tegal tuh. Mudah-mudahan sih bisa lebaran tuh. Terus kedua itu kita juga nanti akan kerjasama dengan Smesco. Kebetulan kan Kang Winter kan jadi direktur di sana tuh. Nah, beliau nanti akan support kita untuk mengadakan ini program pesantren digital, tapi konsepnya sih belum clear ya tuh. Tapi mudah-mudahan bisa diadakan di daerah mana terserah, bisa mengadakan ini tuh. Nah, itu gambarnya itu tentang pesantren digital. Nah, ketiga itu ini nih, Ibnu Academy tuh. Mungkin teman-teman pernah dengar, kita pernah launching namanya Pasar Ijo gitu ya. Pernah kita juga launching namanya Syariah ID gitu. Nah, terkait Pasar Ijo tuh. Pasar Ijo itu sebenarnya konsepnya bagus, secara ide bagus tuh. Secara ide bagus, secara gagasan bagus. Cuma untuk eksekusinya ini nih yang ternyata itu kita banyak kendala itu. Webnya pernah kita bikin, aplikasi pernah kita bikin tuh. Tapi pada saat ternyata tuh ya menimbang berbagai hal, terutama resource yang mengeksekusi itu kayak itu nggak mungkin bisa dieksekusi sekarang ini gitu. Itulah pertimbangannya kenapa akhirnya sampai sekarang itu pasar itu kita shutdown gitu, dan mungkin belum tahu kapan akan dilanjutkan itu. Karena tadi tuh secara research itu kita butuh banyak yang mengerjakan sistem ini tuh. Nggak bisa, kalau kemarin tuh yang mengerjakan tuh Om Asrof, Hida, aku bertiga itu. Jadi yang paling bertiga tok itu. Hampir 2 tahun kita ngumpet pasar hijau tuh. Itu bertiga tuh ya itu ternyata tuh tadi tuh ternyata sangat berat lah kalau misalnya kita eksekusi cuma bertiga pun nggak fokus di sini aja tuh. Nah, akhirnya udah kita nunggu ada yang bersedia mengeksekusi itu. Akhirnya kita tutup itu. Sama halnya dengan Syariah ID itu ya, Syariah Ustadz ya. Itu juga itu malah tuh ide dari awal banget, ide dari kita ngumpul di Bandung itu kita akan buat aplikasi namanya Syariah Ustadz. Itu juga sama itu. Ya sampai sampai terjadi pergantian 4 tim developer tuh sampai sekarang tuh. Ya itu kalau misalnya tadi masalah hampir sama tuh. Kalau misalnya dikerjakan oleh Ibnu itu nggak mungkin tuh, karena harus harus ada yang fokus dedicated ke situ tuh. Dan itu nggak mungkin, makanya udahlah itu lepas aja, biar aku aja ngerjain. Nanti ya Ibnu pasti bagian lah kalau misalnya menghasilkan tuh. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih, karena aku take care sendiri, aku handle sendiri sama timku sendiri sih, alhamdulillah sampai sekarang berjalan tuh. Dan itu yang lagi aku setting itu tidak berbau-bau NU gitu. Jadi aku aku pakaiin baju seolah tidak ada NU-nya itu. Dan sejauh ini berhasil itu. Apalagi untuk konsultasi online-nya tuh ya, untuk konsultasi dengan ustadz itu luar biasa sekali traffic-nya tuh.
cuman yang tadi teman karena ini free, karena ini gratis, karena ini nggak ada biayanya, jadi itu masih ada satu problemnya tuh untuk memaintain ustadznya itu. Nah ini aku lagi pusing mikir ini nih, nggak tahu gimana caranya tuh biar maintain ustadz tuh, karena apa, traffic itu kecil banget tuh, yang tanya, yang download, yang konsultasi, yang chatting aja sama itu tuh trafficnya banyak tuh. Cuma tadi tuh si ustadznya ini pada telat ngerespon, pada ngerat jawab, pada ngerat replay itu, pada telat membaca aplikasi tuh. Akibatnya tadi tuh rating kita sangat turun tuh, rating turun tuh karena tadi tuh karena ditanya begitu ngechat ke Ustadz dari jawab, lumayan apa, inputnya lumayan besar, lumayan banyak, dan butuh fokus di sini enggak tuh di syariah gitu. Makanya kayak kalau misalnya dikasihkan ke Ibnu itu nggak mungkin terlalu berat lah itu. Nah makanya tuh kemarin tuh kita meluncurkan ini namanya Ibnu Academy tuh. Ini tuh mungkin lebih relevan, lebih realistis, dan lebih bisa dikerjakan sama-sama oleh teman-teman di Ibnu tuh. Kenapa? Karena tadi tuh karena kontennya itu basicnya adalah materi-materi tuh, materi-materi pesanan digital, materi-materi pelatihan online tuh. Itu sangat-sangat relevan lah di apa namanya dieksekusi oleh Ibnu langsung tuh. Nah makanya tuh kemarin juga awal tahun kita launchingkan ini, alhamdulillah tuh sampai sekarang yang download sudah hampir 2.000 salah, hampir 2.000 tuh. Nah cuma hari ini masih offline, hari ini lagi ada masalah tuh. Hari ini lagi ada masalah, jadi offline udah 2 hari ini tuh. Nah ini sih yang mau kita kenakan ini, karena ini materinya tentang materi-materi basic tuh. Di sini ada materi-materi basic. Rencana nanti ada materi premium di sini tuh. Rencana basic itu lebih ke edukasi buat apa? Buat teman-teman apa namanya belajar bisnis online. Kemudian ada materi premiumnya yang apa namanya kita pengen nanti tuh teman-teman bisa ini. Terutama dari susu yang pengen membuat workshop gitu. Jadi nanti ada premium sebenarnya, ada materi premium di Ibnu Academy itu. Yang ingin membuat workshop, yang ingin membuat tutorial yang isinya lebih premium, itu silakan nanti bisa dijual di sini itu. Nanti ada semacam marketplace-nya lah. Marketplace tutorial workshop bisnis online tuh. Tapi itu sekarang belum ada tuh, sekarang baru materi basicnya aja tuh. Nah itu 3 hal ini sih yang pengen kita sosialisasikan ke teman-teman tuh, terutama yang Ibnu Academy ini nih. Ibnu Academy sudah jadi banyak materi-materi yang bisa dipelajari di situ, semua hal lah, mulai dari mau belajar blogging, mau belajar jadi affiliate, mau belajar jadi content creator, apa aja ada di situ semua tuh. Nah, tapi ini tuh masih yang saya tuh masih basic dah. Nah, tujuannya dikenalkan Ibnu Academy ini tuh biar siapa aja bisa belajar tuh. Siapa aja bisa mengenal bisnis online, terutama untuk kalangan kita itu. Nah, itu juga sama tuh, antusias luar biasa sekali tuh. Sampai karena ini sekarang tuh yang masih mengelola tuh timnya aku tuh. Jadi ada 3 tuh, aku, temanku, sama Royhan Ibnu Tegal tuh. Baru 3 orang ini itu sampai kewalahan lah, sampai apa namanya ya banyak problem juga di belakangnya yang masih kita pasti perlu diselesaikan. Nah itu juga apa namanya itu karena itu ternyata antusias luar biasa sekali tuh, banyak yang pengen belajar lah, banyak pengen tahu. Kalau selama ini teman-teman kalau mau belajar kesusahan nyari mentor, kesusahan nyari materi, nah insya Allah semua materi ada di sini tuh. Yang terbaru mungkin yang sekarang lagi ramai belajar saham tuh, itu lagi saya buatin materinya saham itu, tentang materi cara bermain saham tuh, cara bermain forex nah kita buatin gitu tuh. Jadi semua materi itu ada tuh, tinggal ngikutin step by stepnya, mau belajar apa, pengen ngerti apa, silakan langsung dipraktekkan. Nah kalau misalnya sudah mau fokus nih, nah baru nanti teman-teman ini diarahkan untuk menghubungi dikasih masing-masing tuh. Misalnya tuh ada orang Kediri nih yang download aplikasi Ibnu Academy itu, terus mereka tuh belajar ini, dan akhirnya karena itu baru basic tuh, akhirnya kan pengen gabung nih dengan komunitas Ibnu. Nah mereka akan memaksakan ini nih, akan kontak teman-teman di untuk bergabung, untuk sharing, untuk bertanya, untuk apa namanya ya memastikan banyak hal tentang materi-materi ini. Itu nanti silakan itu nanti bergabung dengan Ibnu Kediri gitu. Nah idenya seperti itu sih. Nah ini
ini responnya sangat-sangat luar biasa sekali tuh. Termasuk sekarang tuh di grup sahabat ini tuh, yaitu tadi impact-nya banyak sekali yang belajar ini tuh. Walaupun sekarang itu banyak juga orang-orang dari luar tuh yang pengen gabung di sini tuh. Nah, itu aja pembukaannya tuh. Jadi dari kita tuh dari pusat tuh pengen mensosialisasikan 3 hal ini, harapannya tuh tadi tuh teman-teman dari sahabat tuh mulai memperkenalkan 3 buku kita ini, terus disinergikan kegiatan-kegiatannya, terus disosialisasikan tentang 3 hal ini, terutama tentang Indo Academy itu. Silakan di-share aplikasi ini untuk di-download, untuk dipelajari, karena kan itu tadi tuh banyak yang misalnya pengen belajar itu susah tuh, mau belajar sama siapa, materinya apa, itu mereka masih bingung tuh. Nah, harapannya dengan aplikasi ini teman-teman jadi bisa lebih mudah untuk belajarnya tuh. Untuk kemudian tadi tuh mulai kopdar, mulai nyari-nyari ilmu dari masing-masing dan seterusnya. Itu aja Kang Zeng pembukaannya dari saya untuk yang fokus ini tuh. Nah, berikutnya silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikasih usulan, monggo. Terima kasih Mas Gaban. Mau tanya nih Mas Gaban, boleh ya? Monggo. Untuk pesantrennya itu harus 3 bulan apa kita mau mengadakan program sendiri, misalkan cukup 1 bulan saja atau gimana? Ya, idenya itu kemarin tuh kita setelah kita mengevaluasi lah program pesantren, program workshop pelatihan hanya biasanya cuma sekali atau 2 hari atau seminggu sekali atau Sabtu Minggu lah. Nah, itu sebenarnya kurang maksimal tuh. Kalau mau continue misalnya Sabtu Minggu tapi continue tuh selama beberapa bulan tuh. Nah, ini dipraktekkan nih di teman-teman Wonosobo tuh. Jadi teman-teman Wonosobo itu di angkatan pertama pesantren digital Wonosobo itu mereka mengadakan itu tuh pelatihannya tuh setiap Sabtu Minggu tuh selama 3 bulan tuh. Dan itu sampai sekarang itu dari alumninya ini ya, dari alumninya angkatan pertama itu mereka sekarang jadi pengajarnya tuh, jadi pengajarnya untuk kelas berikutnya di Wonosobo tuh. Jadi Wonosobo itu sampai sekarang tuh masih jalan tuh. Kemudian itu secara dokumentasi mereka nggak ada itu. Dokumentasinya apa, pemberitaan itu nggak ada tuh. Tapi mereka tuh kalau di Wonosobo konsep tuh mereka attach ke pesantren itu. Karena dari dulu memang tadi tuh yang cuma Sabtu Minggu selama 3 bulan ada di pesantren. Nah, angkatan berikutnya langsung mengajar di pesantren tadi itu. Di pesantren ini tuh ada jurusan pesantren entrepreneur tuh. Nah, alumninya itu sekarang ngajar di sini itu. Nah, itu mereka adakan awalnya tadi itu cuma Sabtu Minggu selama beberapa bulan tuh. Nah, kemarin tuh yang di Makassar kemarin rencana mau ngadain pesantren digital juga tuh. Itu kemarin juga cuma 1 bulan tuh. 1 bulan cuma full tiap hari tuh. Nah, waktu pelaksanaannya itu apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sebenarnya tentatif tuh. Sebenarnya masih bisa bisa di customize lagi lah. Kalau misalnya dari 1 bulan tapi full praktek dan hanya 1 materi tok misalnya hanya online shop tok, itu juga aku udah maksimal itu, udah maksimal tuh. Kemarin tuh yang di Tangerang itu 2 bulan itu kan 2 bulan hanya pesan online shop, tapi mereka diajari semua hal itu, nggak cuma terkait dengan online shop tuh, mereka diajari cara bikin websitenya, bikin landing page, mereka diajari juga itu. Nah, itu berarti kan nggak perlu tuh kalau misalnya udah ngapain harus bikin landing page segala tuh, cukup install ABCD atau beli landing press kan sudah selesai gitu. Nah, mereka nggak, kemarin tuh sampai diajari beli hosting, beli domain, install WordPress dan lain-lainnya tuh. Mereka dari sampai situ. Terus juga diajari SEO-nya, walaupun SEO basic tuh ya, tapi diajari juga tuh. Itu makanya kemarin 2 bulan tuh mencakup banyak hal tuh. Nah, sebenarnya tuh kalau 1 bulan terus fokus di online shop misalnya tuh, dan banyak fokus itu sih, kalau fokus di online shop misalnya tadi mulai dari riset produk, mencari, karena kan
pada awal itu jadi reseller ya. Jadi mulai dari riset produk, mencari supplier, diajar juga kemarin foto desain fotonya sampai apa namanya itu mengoptimalkan dari traffic gratisan sampai traffic bayar tuh. Udah 5 hal ini aja sebenarnya udah cukup tuh. Bisa dilakukan 1 bulan tuh. Nah, kemarin tuh diajarin semua tuh di Tangerang tuh. Nah, kalau yang di mana tuh di Kendal ini tadi tuh nggak cuma online shop tuh, ada banyak materi kan, itu juga makanya butuh waktu lebih lama lagi. Jadi sekali lagi soal waktu itu masih tentatif lah. Kalau misalnya fokus tuh 1 bulan tuh sudah cukup. 1 bulan sudah fokus tuh belajar itu tuh. Misalnya mau belajar Ya masalah mungkin yang lain teman-teman mau bertanya kepada Mas Gaban, silahkan. ya itu sekali lagi tuh tidak wajib harus 2-3 bulan itu disesuaikan lagi. Monggo yang lainnya. Ini aja. Saya pengen dari Kang Gus Gofroni yang ngomong dulu nih. ngasih sepatah 2 patah untuk teman-teman dari ini. Jadi sebagai informasi teman-teman Kediri tuh. Jadi Kang Gufron ini sekarang tuh kita tarik ke sebagai ketua DKW Jawa Timur tuh sekarang. Nah, Gus Gufron ini nanti yang mendampingi teman-teman yang di daerah masing-masing tuh. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa, mau konsultasi, mau sosialisasi, mau ngasih undang-undang apa, itu nanti bisa langsung ke Gus Gufron tuh. Jadi kalau misalnya ke pusat kejauhan, nah di Jawa Timur tuh ada perwakilan kita tuh. Nah sekarang tuh beliau yang dikasih amat ini tuh. Nah monggo Kang Gus Gufron, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Zamroni. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman di Kediri. Walaupun saya dulu sudah lama juga di Kediri, tapi belum pernah ketemu dengan panjenengan studio. Mas Angger sudah pernah ketemu. Mungkin Mas Jen di Jogja juga ketemu, tapi belum kenal dulu ya. Terus alhamdulillah sebenarnya yang jadi ketua DKW Jawa Timur itu bukan saya, sebenarnya Kang Muzaka lah istilahnya. Saya cuma jadi tangan kanannya gitu, yang tampil gitu aja. Kalau Kang Muzaka itu kaderisasi pusat itu. Dia kaderisasi khusus pengacara kita itu, pengacara pusat. Pusat ya. Ya Kang Zaka itu nyari orang yang kira-kira bisa diajak jalan bareng sama Kang Zaka gitu lah. Alhamdulillah saya didorong sama Kang Zaka itu untuk di DKW Jawa Timur. Alhamdulillah ini merupakan sebuah amanat yang besar, amanat yang sangat berat sekali sebenarnya. Hanya untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian, terus terang saya ini sudah masih minim, paling banter ya cuma di pengurus cabang Ansor itu aja juga jarang aktif. Saya juga ikut paling ikut sidang-sidangnya, kalau ke terjun lapangannya juga jarang. Ini nanti juga minta bimbingan kepada Pak Ketum, Pak Om Cari Bagasan ini, bagaimana sih cara menggerakkan organisasi itu. Sebenarnya kalau di Jawa Timur ini ada Kang Zaka itu sudah cukup ya Pak Ketum ya. Itu nanti saya juga tinggal ngikut Kang Zaka aja. Soalnya apapun kegiatan di Jawa Timur itu kemarin itu ya lewatnya Kang Zaka itu. Nah, kemarin diminta untuk isi Zoom seminar di IAIN Tulungagung, ada acara Umur Kerto dari Pak Ketum itu juga lewatnya Om Zaka. Ya cukup sekian, segitu aja sambutan dari saya. Dan alhamdulillah mungkin nanti suatu saat saya juga mau menjalin komunikasi ini dengan pengurus-pengurus Ansor di Jawa Timur. Kayaknya soalnya banyak sekali pengurus Ansor wilayah Jawa Timur itu yang dari Tuban, Pak. Soalnya juga ketua Ansor Jawa Timur juga Besapi dari Tuban. Mungkin suatu saat juga bisa menjalin komunikasi. Kalau di pengurus cabang Ansor Tuban sudah sering, saya sudah sering komunikasi, sudah beberapa kali diminta untuk misi untuk acara-acara keansoran itu.
Itu aja, terima kasih. Kalau ada masukan-masukan bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angger nih, Mas Angger saya pengen dengar Mas Angger nih. Ayo Mas Angger, saya pengen jenengan ngomong, udah lama nih saya pengen denger nih. Udah cukup Mas, kayaknya udah diwakilin. Diwakili. Monggo, apa namanya? Yang mau ditanyakan apa, yang kurang jelas apa, yang pengen kritikan apa aja lah yang pengen disampaikan pusat tuh. Jadi tujuannya biar tadi tuh kita juga dari pusat dapat masukan nih apa yang jadi obstacle, yang jadi halangan, yang jadi kendala itu apa sih sehingga program-program di daerah itu nggak jalan tuh. Sebenarnya sih kalau nggak jalan sih enggak ya, kayak seperti yang aku sampaikan tadi tuh. Ternyata mereka sangat aktif ternyata. Cuma tadi tuh informasi itu nggak tersampaikan gitu. Informasinya apa yang jadi kegiatan mereka itu nggak tersampaikan ke pusat tuh, nggak dipublikasikan tuh. Itu aja sih. Aku yakin juga teman-teman kalau nggak di teman di Kediri juga hal yang sama itu, banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, ada yang pelatihan ke pesantren, ke panom-panom dan lain itu pasti mereka lakukan tuh. Cuma tadi itu secara publikasi dan dokumentasi masih sangat kurang gitu. Gimana begitu, Kang Zen? Gimana Kang Zen? Kediri gimana sejauh ini Kediri? Alhamdulillah teman-teman yang pernah ikut pelatihan itu sebagian juga mempraktekkan ilmunya di wilayahnya masing-masing. Terutama anak-anak IPNU, IPPNU itu dakwah kadang membuat channel-channel sendiri, itu sudah sangat membantu kita untuk sosialisasi ke-NU-an kita. Ya, Terus mau tanya lagi, kan banyak sekali Mas yang mau gabung IPNU terus hubungi saya. Itu gimana Mas? Apa perlu didata apa ya? Pokoknya kalau pas ada ngopi dijak apa gimana? Ya itulah itu. Jadi itu kan. Jadi setiap kita publikasi di fanpage kita kita hari ini mau ada webinar, hari ini mau acara webinar, daerah ini ada pelatihan itu, yang masuk ke inbox-nya fanpage itu luar biasa sekali itu. Yang nanya-nanya itu ya, nanya-nanya, Pak saya pengen gabung, Pak saya ingin daerah ini, saya pengen sini gimana itu bayangin aja tuh. Jadi antusiasmenya Nadina itu luar biasa sekali untuk belajar bisnis online tuh, untuk belajar namanya online marketing, online semua hal tentang dunia ini tuh mereka pengen belajar tuh, mereka pengen tahu tuh. Dan alhamdulillah tuh sekarang sudah ada IPNU gitu, sudah ada komunitas yang terjun dan fokus di bisnis online tuh. Bayangin aja tuh, kalau kita flashback ya, kita ke 2017 ya, kita sebelum ke 2017 lah, sebelum ini berdiri tuh, sebelum kita tuh bertekad muncul ya, itu kan sosial media, Facebook, YouTube, internet, blog dan segala macam itu dikuasai oleh sebelah semua kan tuh. Kenapa? Itu sekarang pada saat itu kita tuh sangat-sangat minim konten tuh. Konten keaswajaan, konten ke NU-an, boro-boro bis online yang mentornya orang NU tuh. Hal-hal yang terkait keaswajaan aja dikuasai oleh mereka itu. Kita tuh di sosial media sangat-sangat kurang ini tuh. Kenapa kurang ini? Ya karena ini pelakunya juga nggak ada itu. Siapa yang main di sini nggak ada itu. Itu nggak ada tuh. Itu sejarah lah, itu sejarah kita makanya itu di IPNU ya teman-teman patut ya berbangga diri, bukan sombong lah, bahwa kita tuh cukup bersyukur lah bahwa selama 3 tahun ini kita bisa merubah situasi di sosial media itu. Nggak lagi sekarang itu kita dapat dengan mudah tadi seperti disampaikan Kang Jam tuh. Kita sekarang dengan mudah di fanpage sosial media itu kita banyak temuin fanpage yang mengidentifikasi diri sebagai aswaja kan. IPPNU bikin fanpage, IPPNU Kediri, IPPNU Lumajang, IPPNU semua sudah bikin tuh. Begitu juga LDN, begitu juga LTN, begitu juga Banser, begitu juga ALSO. Hampir masing-masing daerah itu pasti punya fanpage-nya tuh. Artinya apa itu? Artinya kita sekarang gini, 2 hal ini sudah terselesaikan tuh. Bahwa konten di sosial media itu kita sekarang nggak kalah sama sebelah itu.
pemainnya apalagi tuh. Sekarang dulu pertama kita awal mula kita berdiri kan karena banyak tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita banyak disudutkan oleh mereka tuh, banyak di ya jadi bahan bahan olok-olok sebelah tuh. Sekarang mana berani kan, begitu ada mengolok langsung kita laporkan, selesai itu, minta stempel itu kan langsung minta maaf materi 6.000 kan sekarang kan. Itu kan karena kita sekarang sudah menguasai ini tuh, paling nggak menguasai, tapi kan posisinya itu sekarang udah setara lah tuh, bahwa 50% dikuasai kita, 50% oleh mereka tuh. Beda kalau 3 tahun lalu tuh mereka 90, kita 10% gitu. Jadi kita kalau misalnya mau mengcounter, kita mikir-mikir dulu kan, mereka ada ujaran kebencian tentang ulama kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena kita minim tuh, karena kita minoritas tuh di sosial media tuh. Itu dulu tuh, sekarang enggak tuh. Sekarang ya udah, begitu kita ada ujaran kebencian, mereka langsung minta materi kan, minta maaf gitu kan. Jadi tadi tuh, karena itu selama 3 tahun ini kita sangat luar biasa mengedukasi tentang bisnis online, tentang dakwah cyber lah. Nah itulah yang kita lakukan 3 tahun itu, tujuannya tuh itu tuh. Selama 3 tahun ini sosialisasi kita, pelatihan kita, workshop kita, itu goalnya, tujuannya hanya itu tuh. Kita mengedukasi mereka itu bahwa ada namanya bisnis online, bahwa ada namanya dakwah cyber, bahwa ada suatu dunia di mana jamaahnya luar biasa, tapi itu nilai-nilai kita sangat minim di sana itu. Nah itu selama 3 tahun kita tujuannya, goalnya kita mengedukasi mereka tuh, mengedukasi teman-teman di Nahdien, teman-teman di pengurus baik pusat maupun daerah, baik di pesantren maupun di komunitas, biar mereka tuh melek digital itu. Nah itu sih dari pandangan kita teman-teman pusat, terutama saya itu kita sudah cukup berhasil lah tuh. Kita sudah berhasil mengedukasi teman-teman di bawah tuh, bahwa eksistensi kita di IMNU itu juga itu tadi tuh, bahwa kita tuh memang IMNU hadir itu untuk mencerdaskan dari sisi digital ke teman-teman Nahdien tuh. Ya walaupun ada banyak juga effort dari struktur lain, dari komunitas lain, tapi paling nggak kita tuh ikut berkontribusi mencerdaskan Nahdien tentang bisnis digital ini tuh, tentang dakwah cyber itu. Nah makanya tuh kita tuh mulai 2020 ke sini tuh kita fokusnya di ekonominya gitu, makanya tuh di sini tuh kita fokusnya ke sini tuh, tentang terkait dengan pesantren digital, tentang belajar bisnis online. Tujuannya tadi tuh biar kita difokusi pemberdayaannya tuh. Jadi jangan heran tuh, setiap kita memposting sekarang ini, setiap di PB kita, itu yang ke inbox ke PB kita banyak banget tuh. Jadi pengen bergabung dengan IMNU, pengen belajar bisnis online, pengen silaturahmi dan lain-lain tuh. Nah itu akhirnya kita arahkan ke daerah dia berasal itu. Makanya itu kan harapan itu teman-teman di DKC itu punya fanpage, punya grup WA itu. Tujuan dari itu untuk menampung anggota-anggota baru ini itu. Karena itu antusias luar biasa sekali itu. Jadi itu tadi. Nah setelah bergabung, setelah masukin ke grup ini, berikutnya adalah dipersilakan untuk belajar dulu tentang bisnis online yang dia sukai lewat aplikasi ini. Silakan mau belajar apa, ilmunya ada di situ. Pengen cobain semua lah, pengen blogger dicobain, YouTube dicobain, online shop dicobain, affiliate Amazon dicobain, silakan aja, nggak apa-apa. Sampai nanti kemudian menemukan passionnya, wah saya pengen fokus di affiliate aja deh misalnya gitu. Nah setelah itu nanti kita adain kopdar kayak tadi itu. Nah jadi filternya tuh di sini dulu tuh. Kalau mereka memang serius pengen belajar bisnis online, dari sinilah mereka belajar tuh. Jadi karena kita sudah menyediakan tool ini, aplikasi itu, tujuannya kita itu biar mempermudah teman-teman di DKC. Karena kan tadi tuh orang-orang yang datang itu pada prinsip satu tuh, pengen belajar bisnis online itu. Tujuan mereka itu ke situ tuh. Pak, saya pengen gabung IMNU, pengen belajar bisnis online tuh. Gimana caranya? Gitu. Nah, tool inilah, aplikasi inilah yang menjadi jembatan mereka awal
belajar di online tuh. Dan nanti depannya tadi tuh di daerah masing-masing mulai berdayakan, mau ngadain kopdar, mau ngadain pelatihan dengan mengundang teman pusat, dengan mengundang kita, nanti mereka diikutsertakan. Jadi itu Kang Sian tuh, jadi monggo aja mereka itu pasti banyak, jadi nggak cuma di Kediri tuh. Setiap kita adain besok kan ada ini deh. Besok itu materi SEO tuh besok. Materi SEO dari Suhu Agus Muhammad Jogja tuh masih sama juga tuh. Banyak yang ini tuh, banyak yang inbox pengen gabung tuh. Apalagi nanti besok lusa itu masalah TikTok Ads tuh. Itu baru sekali tuh, ramai juga itu. Jadi tuh mereka pengen gabung kita. Nah dari pusat tadi itu diarahkan ke teman-teman cabangnya. Nah itu juga ternyata banyak overlap juga tuh, teman-teman cabang tuh banyak yang bingung juga. Setelah ini mau diapain, mereka juga masih bingung mau ngapain. Itulah akhirnya kita tadi tuh membentuk ini tuh, membuat aplikasi ini. Pertama, terus kedua itu akhirnya kita buat itu grup sahabat himnu tuh. Biar teman-teman di di cabang juga kebingungan lah. Jadi selain masuk grup cabang masing-masing juga silakan masuk gabung ke grup Telegram tuh. Nah, itulah terkait dengan keilmuan, akses informasi dan lain-lain dari situ. Nah, begitu Kang Sian menjelaskan ya. Mau tanya lagi. Oke, silakan. Yang mau tanya lagi tuh, teman-teman yang mau gabung itu kan biasanya itu dari berbagai kalangan, ada yang mahasiswa, ada yang minhum juga. Itu gimana Tom? itu kan impact-nya. Jadi itu sekarang itu ini juga aku sampaikan ke teman-teman lain bahwa sekarang teman-teman itu harus confident lah membawa Ibnu itu. Karena tadi itu kalau di internal kita itu, di internal kita artinya di Nahdi, dari struktur daerah sampai struktur pusat, kita pertama sudah cukup dikenal dan image itu bagus itu di internal kita tuh. Dan keluar di kalangan NU kita juga tadi tuh image-nya sudah mulai bagus tuh. Image kita tuh bagus, bukan lagi bahwa kita adalah kumpulan para buzzer. Image dulu itu. Jadi image kita dari sama orang sebelah, image kita gitu tuh, bahwa kita adalah buzzer gitu. Ilmu itu didanai gitu. Image itu perlahan hilang itu. Kenapa? Karena itu tadi, karena sekarang kita nggak pernah menyebut-nyebut siapa tokoh yang kita dukung, menyebut apa yang kita jagokan, itu kita nggak secara formalnya, kita nggak secara komunitas kita nggak pernah gitu. Kalau pribadi masing silakan aja, itu hak masing-masing tuh. Tapi secara komunitas, secara kelembagaan, secara organisasi kita tidak pernah melibatkan hal politik gitu kan. Itulah makanya jadi kaum sebelah pun sudah mulai melirik kita. Termasuk tadi itu sudah sampaikan di grup Telegram itu juga banyak mata-mata, mungkin ya kita nyebut mata-mata lah. Ya, mata-mata itu banyak juga itu yang pengen tahu, pengen ngintip apa yang dapat itu banyak juga tuh. Tapi silakan aja, kita nggak itu kok, kita nggak berafiliasi kok, kita nggak post ke sana kok. Itu banyak juga tuh. Jadi itu yang sengaja mau memata-matai, ada yang sudah paham bahwa kita itu tidak berafiliasi ke politik, bahwa kita bukan buzzer, juga banyak yang paham itu. Jadi itu mereka memang pengen belajar tuh. Nah selanjutnya gimana tuh? Ya monggo aja, kita ajak aja untuk belajar, untuk gabung, tapi secara struktur sementara kita jangan masukkan dulu. Jadi jangan dimasukkan sebagai pengurus dulu ya itu. Sebagai anggota biasa saja monggo aja tuh. Nah itu pertama tuh. Terus kedua tuh di Imnu Academy itu sengaja kita klaim nanti sebagai anggota itu gitu. Jadi kan di profilnya pada saat daftar Imnu Academy kan ada banyak step yang harus diisi tuh kan. Itu juga tujuan sebagai database anggota Imnu kita itu. Jadi siapa aja boleh, silakan aja tuh. Tapi secara strukturnya, kepengurusannya itu kalau dari sebelah sih belum kita masukin lah itu. Belum kita masukin lah. Karena apa? Bahwa ini sebagai identitas kita itu yang nggak boleh lepas gitu ya. Jadi ya itu secara struktur belum kita akomodir lah. Kalau mau anggota monggo aja, nggak apa-apa itu. Begitu Kang Sen.
Ya, yang lain mungkin bisa tanya langsung ke Om Gaban atau ke Mas Gufron, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kang Saiful. Salam kenal Mas Gab. Salam kenal. Pertama Mas Gaban pun sudah memberikan fasilitas kami untuk menimba ilmu, menimba pengetahuan mendalam terhadap ilmu. Pertama Mas, yang ingin saya tanyakan, ini mohon maaf tadi saya soalnya agak telat, ketiduran sekejap, ternyata setengah 9 bangun. Pertanyaan gini Mas, kami ini kan namanya basisnya adalah pengalaman ya. Kami di ini sebetulnya minat dari kami dan saya yakin semua anggota itu tinggi mengenai UMNO. Hanya saja karena marketing itu cakupannya banyak nih. Ada SEO, ada marketplace, ada affiliate, ada itu namanya. Nah, saking banyaknya kami kadang ini bingung mau fokus yang mana. Jadi kami di daerah, di cabang, kadang kami bingung memilih mana yang ingin kami tekun. Karena masing-masing anggota itu kadang memiliki kecenderungan bisnis market di banyak cabang. Itulah yang menjadi yang bikin agak kelihatan mati suri lah kata-kata itu. Varian banyak, kemudian tidak semuanya, kebanyakan ini sih kalau saya benar jujur awam gitu. Jadi kalau jadi pengurus ini di cabang Kediri ini bersama teman-teman lainnya, nggak bingung mau memulai dari mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau saya masukkan tadi mengenai kalau ada minbum yang ingin gabung ke kita gitu ya, saya kok menurut saya karena nama kita kan ya internet marketer ulama gitu, itu kalau sudah ada NU-nya kok terus kita memasukkan bukan orang selain NU kok kayaknya kok gimana gitu. Jadi menurut saya tuh Pak relanya gitu. sifat cantiknya itu bergejolak gitu loh. Gitu. Jadi ya saya hanya besok ya betul aja kalau bisa memang ada rekrut itu diperketat. Itu saja dulu Mas. Saya dua itu aja. Gus Gufron nih, Gus Gufron, monggo dibantu jawab Gus Gufron. Terima kasih. Ini kalau masalah gabung dengan IMNU, ini memang sebenarnya ya kan kalau di kepengurusan itu sebenarnya cukup orang-orang yang kita filter saja. Jadi tidak dari luar, tapi cuma untuk nanti kalau kita mau berkembang, kita kerjasama untuk pemateri, untuk yang mau belajar itu kita terbuka nggak apa-apa. Cuma nanti kalau mau jadi pengurus itu harus orang-orang yang benar-benar kita filter, harus dari kalangan yang Nahdien lah gitu. Tapi nanti kalau mau masuk grup di Sahabat IMNU yang di Telegram atau nanti kalau mau ikut belajar, kalau IMNU ngadakan workshop atau acara-acara pembelajaran di internet marketer itu ya kita terbuka saja karena kita kan tidak ingin membatasi diri kita dalam mengajarkan ilmu kita kan, ya, itu aja. Ya. Tapi kalau jadi pengurus IMNU itu memang harus orang yang kita filter lah gitu. Terima kasih, itu kalau menurut pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya jawabannya kok. Untuk kepengurusan harus lewat penyaringan.
Kok malah mute nggak kira? Karena suaranya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi, karena mungkin saya telat ya Mas ya, berarti solusinya adalah kita download aplikasi tadi itu ya, agar kita tahu menu-menu yang ada di Imnu gitu ya. Apakah seperti itu, Matur suwun. Oh ya, sudah. Oke, memang gini sih ya, yang cap bisnis online, internet marketing itu cabangnya sangat-sangat banyak sekali. Cabangnya sangat banyak. Nah, kalau ditanya apa sih cabang bisnis online yang paling baik gitu? Yang paling baik itu jawabannya adalah yang sesuai dengan passion-nya kita gitu. Bisnis apa yang sesuai dengan passion kita, itulah yang harus digeluti itu. Walaupun boncos berulang-ulang, walaupun gagal berulang-ulang, walaupun belum menghasilkan, itu hajar aja tuh, asal sesuai dengan passion kita itu. Nah, penyakit yang biasanya diderita oleh orang-orang yang baru belajar bisnis online itu apa tuh? Mudah silau dengan screenshot dengan orang-orang teman-teman kita yang memamerkan apa yang mereka capai gitu, atau begitu ada informasi baru apa yang kita belum tahu, tapi karena yang kita jalan-jalan itu nggak pernah berhasil, belum berhasil, akhirnya kita tergoda untuk pindah gitu. Itu rata-rata memang dialami semua orang lah, dialami semua orang pemain bisnis online itu gitu tuh, pengen mencoba A, mencoba B, mencoba C, pengen praktek blogger, pengen jadi youtuber, pengen praktek online shop, belajar affiliate dan segala macam, itu lumrah lah kalau misalnya baru-baru awal itu. Nah, itulah kenapa di Imnu Academy itu kita sediakan semua materinya. Semua materi basic itu ada, hanya sekedar knowledge atau mau praktek itu bisa itu, mau praktek sekarang itu bisa tuh. Semua itu materi ada tuh, mau belajar awal kan di sini tuh. Nah, ini jadi aplikasi ini untuk memudahkan teman-teman belajar dan untuk mempercepat teman-teman menemukan passion-nya apa itu. Karena semua ilmu ada tuh, jadi misalnya di sini ada materi online shop tentang jualan di Shopify itu, jualan di Shopee gitu. Karena pengen tertarik, ya udah ikutin aja semua itu, ikutin aja step by stepnya, ikutin aja prosesnya itu, berhasil atau enggak. Nah, nanti dinilai di belakang. Ternyata tuh nggak berhasil tuh, bosan dah belajar lagi lah. Saya pengen jadi YouTuber. Ini ada step by step juga, gimana caranya dapat 1000 subscriber dalam seminggu. Ikutin aja step by stepnya itu. Oh, ternyata gagal juga. Pindah lagi tuh, saya mau belajar SEO atau di situ ada juga cara membuat blog, cara menulis artikel, gimana caranya mendapatkan ranking 1 di Google, itu step by step ada juga tuh. Itu dipraktek aja tuh. Atau gagal, pindah lagi silakan aja. Belajar affiliate Amazon misalnya tuh, belajar email marketing, belajar apapun segala macam itu silakan aja belajar di situ. Nah, itu nanti proses ini pindah-pindah ini yang akhirnya teman-teman akan menemukan itu apa yang menjadi kesukaan teman-teman tuh, apa yang menjadi passion teman-teman tuh. Ternyata saya lebih enjoy di bidang SEO tuh, di belajar blogger tuh, belajar AdSense gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya suka nulis gitu. Saya suka mengikuti belajar SEO-nya. Terus saya suka tuh. Akhirnya udah saya memutuskan untuk belajar SEO aja tuh. Belajar di blogger aja tuh. Walaupun ternyata dipraktekkan selama 3 bulan, 6 bulan itu nggak hasil tuh, AdSense-nya masih 1 dolar, semua nggak pernah closing. Tapi karena sudah menjadi passion-nya, itu akan memotivasi teman-teman untuk lebih belajar, lebih giat lagi tuh, untuk mencari celah lagi, untuk mencari hal-hal yang belum ada di Imnu Academy itu, bisa belajar sendiri tuh. Akhirnya tadi tuh berkembang terus tuh. Nah, itu tadi sih itu penyakit lama lah, penyakit yang sudah biasa lah dialami oleh teman-teman di pemain bisnis online lah, bahwa dia pasti akan tergoda ketika temennya atau lihat video lain memamerkan screenshotnya, weh ini earning saya nih YouTube nih, subscribernya sudah 5.000 misalnya tuh,
sudah dimonetize gitu, kayaknya gampang dia, artinya kita tergoda ke sana. Silakan, itu wajar tuh. Tapi tadi itu kalau misalnya ditanya apa cabang bisnis online yang baik, itu jawabannya adalah yang sesuai dengan passion teman-teman apa itu. Kalau teman-teman suka ngedesain misalnya tuh, ya udah belajar jadi apa namanya graphic designer tuh, belajar gambar, belajar bikin animasi itu dijual di luar negeri gitu. Itu ada materi juga ada gitu semua tuh. Nah, itu yang pertama itu adanya aplikasi ini tentu mempercepat proses belajarnya tadi itu. Karena kalau dulu itu sebelum ada ini ya tadi itu ini yang dialami teman-teman cabangnya juga sama tuh. Di cabang itu interestnya macam-macam lah. Ada yang suka blogger, ada yang suka youtuber, ada yang suka online shop tuh. Nah, gimana belajarnya mereka tuh saling karena beda materi, akhirnya ya udah akhirnya nggak ngumpul, terus nyarinya masing-masing bingung tuh, mau nyari kemana materi bingung tuh, belajar kemana bingung tuh, mau ada pelatihan juga bingung tuh, mau ada pelatihan materinya apa nih, karena ternyata beda-beda apa namanya minatnya gitu kan. Nah tadi itu dengan adanya inilah yang tadi mempercepat teman-teman itu belajar sendiri itu, nggak perlu susah-susah nyari mentor untuk diadakan di pelatihan di daerah masing-masing itu, semua insya Allah ada. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah ada toolnya, ini aplikasinya Kopdar di daerah masing-masing itu nanti fokusnya bukan untuk sharing atau belajar atau pelatihan tadi itu, tapi lebih ya aja ngopi bareng aja, ciri khasnya itu aja gitu. Ngopi bareng, di situ nanti baru akan keluar ide-ide untuk pengembangan tuh, akan keluar ide-ide untuk memaksimalkan bisnis yang kita jalani tuh. Ternyata ada yang sharing tentang ini, ada tentang itu, ternyata terkait dengan bisnis saya, dia pengen dipraktekkan dan pengen dimaksimalkan tuh. Itu hal itu pasti terjadi lah tuh, bahwa dengan acara Kopdar, dengan acara ngopi-ngopi itu justru rahasia-rahasia dapur masing-masing diceritakan gitu. Jadi itu ngopi-ngopi Kopdar silaturahmi itu tujuannya buat itu, nah itu saling sharing aja itu, Nah itu apa namanya terkait dengan apa namanya tuh Kopdar dengan cabang masing-masing tadi itu tadi tuh tidak harus bahas kita mau ada pelatihan apa ya, kita mau ada pelatihan apa. Nah itu jangan lagi seperti itu lah tuh, karena itu nanti bukan, karena itu pasti nggak melewati temu tuh. Tujuan dari itu pertama itu kita ngumpul aja, terus kita ngadain kegiatan keluarnya, di luar pengurusnya itu. Kita dari keluarnya apa tuh? Yuk kita sinergi dengan PCNU, sinergi dengan IPPNU, sinergi dengan pesantren-pesantren untuk mengadakan pelatihan ke mereka itu. Karena apa tuh? Apa yang kita ketahui tentang bisnis online, apalagi sudah ada ilmu akademi ya, segudang ilmu bisnis online kita ketahui itu. Itu pengetahuan luar biasa itu kan. Nah, kita lihat ke bawah kita itu, kita lihat ke teman-teman najin kita tuh, yang di pesantrennya, di PCN tuh, yang di IPU, yang di ASOR, mereka tuh masih buta sama sekali tentang ini tuh. Jadi pengetahuan kita sudah sangat luar biasa sekali, dan kita berkewajiban menularkan apa yang kita ketahui ke mereka itu. Tapi dari itu syaratnya dari itu kita sudah paham dulu tuh, kita sudah mengetahui dulu, dan kalau bisa kita sudah mempraktekkan dulu apa yang menjadi tadi itu menjadi interest kita tuh apa di bisnis online-nya itu tuh. Apa namanya tuh? Jadi pertama itu di tingkat pengurus dulu, di tingkat level kepengurusan dulu, mereka palingnya sudah praktek gitu. Mereka sudah praktek bisnis online kayak gini tuh sudah dialami dulu, sudah dirasa dulu. Perkara itu berhasil atau enggak, boncos atau enggak, earning atau enggak, itu urusan lain gitu. Itu urusan lain tuh. Tapi paling enggak sudah dialami dulu tuh. Nah, untuk memaksimalkan knowledge dan apa namanya itu kemandirian dari sisi pengurus sih, makanya kita mulai tahun itu nanti kita itu mau mengadakan, sebenarnya di tahun-tahun dulu 2008 tuh kita mau ada pelatihan khusus pengurus itu.
Mimi. Nah, yang tadinya yang pertama itu mungkin minggu depan hari Rabu ya. Teman-teman mungkin ingat ya, hari Rabu itu nanti kita akan ada tadi pelatihan TikTok Ads dari Teguh Sarwono itu. Ini ilmu masih jarang yang tahu itu. Jarang yang tahu. Jadi teman-teman diusahakan ikut tuh. Karena itu apa namanya ilmunya sangat luar biasa. Sudah beliau praktekkan tuh selama beberapa bulan dengan budget ratusan juta tiap bulannya itu. Jadi itu sangat-sangat ilmunya sangat luar biasa tuh. Jangan sampai kelewatan tuh. Kita setuju dari itu biar ilmu ini kita dari pusat membekali pengurus-pengurus dulu tuh. Pengurus-pengurus, terus pengurus praktekan. Nah, kalau sudah praktekan, hasilnya apapun ya tadi kita tularkan ke nadi-nadi yang di bawah kita itu. Jadi jangan mindsetnya dirubah lagi tuh bahwa dengan adanya berbagai macam cabang yang dilaksanakan oleh pengurus itu jadi alasan untuk nggak ngumpul gitu. Itu jadi alasan untuk kita jadi bingung mau fokus kemana gitu, pelatih mau kemana tuh. Nah, dulu mungkin boleh bingung, dulu mungkin boleh nggak tahu harus ngapain tuh. Tapi kalau sekarang sudah ada ilmu akademi, sudah ada program dari pusat, ya itu nggak perlu bingung lagi lah. Jadi fokusnya itu tadi tuh bahwa kita itu di ilmu itu bukan untuk mendapatkan semaksimal untuk kita tuh. Isinya itu bukan itu, tapi memberikan semaksimal mungkin untuk para nadiin di bawah kita lewat lewat ilmu yang kita ketahui itu, yaitu tentang bisnis online tuh. Tapi tadi itu di internal kita dulu, di internal pengurus dulu yang diusahakan bisa sudah jalan dulu tuh, sudah melakukan dulu, sudah eksekusi dulu, sudah praktek dulu tuh. Perkara berhasil atau enggak itu, yaitu rezeki yang sudah ngatur tuh. Itu penjelasannya Kang Saiful. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Matur suwun Mas Bebek. Monggo, kalau ada yang lainnya. Mas. Monggo. Untuk masalah ini, pesantren digital. Itu kan pelaksananya selama 3 bulan. Nah, tentang waktu 3 bulan itu kan santrinya kan gratis. Nah, untuk pembiayaan pelaksanaan mulai mungkin dari konsumsi dan lain-lainnya itu seperti apa? Dari sponsor atau seperti apa? Kalau yang sudah ada. Oke. Saya cerita yang di mana tuh, di Tangerang dulu ya tuh. Jadi tadi sekali soal waktu ya. Waktunya itu tentatif ya. Mau sebulan silakan, mau 2 bulan silakan, mau 3 bulan silakan tuh. Kebetulan yang di Tangerang itu 2 bulan tuh. Dari bulan Februari sampai Maret tuh. Februari, Maret, sampai pertengahan April ya tuh. Sampai pertengahan April waktu itu tuh. Jadi yang pas Tangerang itu pelatihannya ditutup sehari bersamaan dengan itu di lockdown gitu. Jadi kita tutup acaranya sehari setelah lockdown gitu. Jadi begitu lockdown nggak boleh ada traffic ke Jawa, traffic dari Cikampek tutup tuh kita tutup tuh. Makanya mau tutup kita bingung tuh gimana memulangkan para santri ini tuh. Karena dari pihak Polres juga sudah banyak nelpon disuruh pulang gitu. Disuruh pulang. Nah, jadi konsepnya itu kalau kemarin di Tangerang itu peserta ini tidak ditreat sebagai peserta tok tuh, peserta pesantren tok tuh, tapi mereka juga sekalian magang sebenarnya. Mereka itu sekalian magang di perusahaannya Om Asraf gitu. Anggota kita juga ketua divisi ekonomi kita tuh. Nah, beliau itu punya bisnis tuh, bisnis online semua tuh, bisnis online. Nah, teman-teman peserta ini itu sekaligus magang di tempat beliau itu. Nah, dari magang itu ada omset yang dihasilkan dari peserta ini tuh. Jadi makanya kemarin itu sponsornya itu dari Demuria kemarin. Sponsor dari Demuria untuk tadi tuh mulai dari pembekalan keperluan sehari-hari tuh. Karena kemarin itu kebetulan di lokasinya di pesantren itu kita hanya dikasih ruangan kosong cukup lebar lah, hampir 10 kali 30 ya. Nah itu kita siapin mulai dari membeli kasur, ruang internetnya juga kita pasangin, terus
bangku-bangku untuk ini, bangku untuk belajar juga kita siapin. Nah itu kebetulan kemarin sponsornya dari Om Asep semua itu. Ada sponsor tunggal yang dananya tadi itu dipakai untuk keperluan ruangan sama makan sehari-hari itu. Makan itu 3 kali kemarin tuh. 3 kali kita fasilitasi makan, selain tadi itu keperluan sehari-hari, termasuk laundry cover semua itu. Nah itu dari itu karena lo ada sponsor yang memfasilitasi. Nah tapi karena itu selain belajar mereka juga praktik magang gitu. Jadi si peserta ini setelah di share tentang ilmu oleh Tom, mereka praktek tuh, jualan, iklan dan lain-lain. Nah produknya ini adalah produknya Om Asraf ini. Jadi mereka walaupun diajari nyari produk, diajari nyari supplier, diajari bagaimana nge-share produk, tapi ada saat praktek itu mereka menjual produknya Om Asraf ini, menjual madu, menjual kurma, menjual fashion, itu dari produknya Om Asraf ini. Nah dari jualan ini kan ada yang berhasil tuh, ada yang closing tuh. Nah omsetnya ini masuk ke perusahaannya Om Asraf itu. Nah ini ada kontribusi lah, ada kontribusinya. Walaupun nggak besar ya, tapi memang kemarin itu memang itu ya didanain oleh sponsor lah itu. Jadi dari peserta nggak ada tuh kan itu ada dana sponsornya tuh. Nah begitu juga yang di ini yang di Kendal tuh ya, yang di Kendal juga sama tuh dengan perusahaannya CV-nya si Gus Rudi ya, Gus Rudi. Jadi Gus Rudi itu yang ini yang punya CV yang banyak hal yang menjamin. Terus dari pesantren juga ini, dari pesantren juga itu bantu ya. Dari pesantren, dari CV sama dari beberapa patungan teman-teman pengusaha juga itu. Termasuk dari pemerintah juga ada sih mungkin. Nah, jadi intinya itu ada sponsor yang diikutsertakan tuh untuk mensukseskan acara ini tuh. Untuk itu sih dari saya kurang tahu tuh. Soal itulah nggak ada dana yang diambil dari peserta itu. Intinya itu. Untuk yang berikutnya itu di Pemalang Tegal. Nah kalau Pemalang Tegal itu karena prosesnya dari awal saya tahu ini kebetulan di Pemalang Tegal itu ini ada sekjen lembaga takmir masjid NU Pusat. Jadi sekjen ini namanya Ali Sokir ini, beliau mau menjadi pesantren, tapi aku di konsep pesantren digital. Nah akhirnya setelah belajar banyak hal ke saya dan ke teman-teman di Malang Tegal, akhirnya beliau mau mensupport pesantren digital ini, tapi pesertanya itu nanti dari pengurus pesantrennya gitu. Pengurus pesantrennya, karena nanti pengurus pesantren ini nanti akan dioptimalkan untuk mengenerate uang untuk pemberdayaan pesantrennya. Jadi tadi tuh konsepnya itu diatur oleh cabang masing-masing kan. Tidak harus mengcopy paste yang sudah ada seperti apa dipraktekkan itu tidak mengikat seperti itu lah. Jadi kembali dibebaskan ke teman-teman masing-masing. Dan masalah sponsor tadi itu juga itu yang perlu dicoba itu ini tuh. Jadi sponsornya ini adalah UKM mereka ditawarkan sebagai imbal baliknya itu produknya si UKM ini nanti dibantu jualkan di peserta ini gitu. Jadi misalnya dari UKM di budgetnya 10 juta lah itu, 10 juta misalnya itu. Nanti produknya mereka itu kita brandingkan gitu, kita digitalize itu, kita online kan gitu. Nah peserta-peserta ini juga nanti bisa bantu jualkan gitu. Begitu juga bisa dilakukan. Nah ini tadi yaitu konsep-konsep yang mungkin bisa diadopsi teman-teman Kediri kalau mau mengadakan gitu. Itu kira-kira Kang Isom. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya. Sebentar dulu. Oke.
dari saya Mas. Boleh silakan. Di sini kan teman-teman Laisno itu ketika mencari dana untuk donasi, misalkan ada saudara yang sakit, itu lewat kitabisa.com. Nah, di IMNU ini ada rencana nggak buat yang seperti kitabisa.com ini? Ya, kebetulan saya sama Om Asrof itu beberapa kali dipanggil oleh Pak Taufik. Pak Taufik itu suaminya Bu Ida Fauzia. Bu Ida Fauzia Kemenaker ya. Nah, Pak Taufik ini lewat pasnya sudah pernah ketemu sekali ke beliau di rumah beliau di rumah dinas beliau di Jakarta itu. Nah, beliau ini mau ada dua produk yang mau beliau launching itu. Pertama tentang marketplace. Mereka sangat antusias buat marketplace itu. Terus kedua itu mereka mau bikin platform fundraising seperti kita bisa itu. Nah, selain dari beliau ini juga kalau kita flashback ke teman-teman IMNU cabang itu juga ada permintaan ya, ada permintaan agar IMNU misalnya atau merekomendasikan ke Lasisnu misalnya mereka untuk buat platform seperti ini itu. Nah, sebenarnya tuh kalau buat platform itu nggak susah, sangat simpel lah itu. Karena yang template yang sudah jadi pun banyak lah bisa kita beli dan praktekkan lah untuk jadi fundraising. Nah, cuman tuh yang tadi yang menjadi problem besar itu pada pengelolaannya tuh, pengelolaan platform ini tuh. Nah, kemarin tuh yang dengan Pak Taufik yang Bu Ida itu konsepnya sudah kita jelaskan bagaimana setup platform seperti kita bisa tuh, mulai dari cara platform itu sendiri, secara teknologinya, marketingnya, dan produk-produk yang ada di dalamnya seperti apa itu. Nah, mudah-mudahan sih itu sudah jadi tuh. Secara produk sudah jadi di teman-teman timnya Pak Taufik ini sudah jadi platform itu. Nah, sebenarnya tinggal launching resminya kapan tuh. Nah, itu sih kita tinggal itu rencana yang nanti menjadi pengelolanya Om Asraf tuh, itu Om Asraf tuh. Nah, itu nanti tuh nggak ada bendera NU-nya itu, nggak ada bendera NU-nya. Jadi nanti itu bisa dipakai siapa aja tuh. Kalau Lasisnu mau bikin, sebenarnya Lasisnu sudah ada kan Lasisnu. Lasisnu itu namanya apa sih? Platform namanya sudah ada. Platformnya NU itu sudah ada. Cuma ya gitu tuh, karena membawa bendera NU, ya karena sekarang ini image kita di luar kurang baik, jadi ya yang berkontribusi kurang maksimal itu. Ada di kita sudah ada, di NU sudah ada punya Lasisnu itu. Lasisnu apa namanya itu? Ada kok. Cuma tadi itu lah, karena kalau dibandingkan dengan ACT misalnya mereka tuh ke kita bisa semua tuh jauh banget tuh ininya. Apa namanya perbandingannya tuh. Jadi tadi makanya yang nanti itu yang dibuat Pak Taufik itu tidak ada bendera NU-nya itu. Tujuan dari itu biar yang kontribusi itu lebih maksimal tuh, bisa siapa aja. Gitu. Begitu Kang Chen tuh. Jadi untuk dari IMNU sendiri tuh mungkin tadi itu infonya terlalu berat lah itu. Nah, itu kemarin tuh kita dengan Pak Taufik itu kita minta dana 2M gitu, setahun gitu. Kita minta dana 2M setahun itu untuk marketing semua itu, untuk marketing, untuk iklan semua itu. Biar kayak ACT, biar kayak Dompet 24 dan lain-lain itu bisa kayak mereka semua itu. Nah, itu tadi pelakunya itu kita buatin, nanti kita dipakai untuk iklan semua itu. Itu Kang Jen. Kesel ya pokoknya teman. Ada teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ditanyakan. Iya Mas, untuk teman-teman yang mau gabung IMNU, apa dibuatkan
grup tersendiri apa gimana Mas? Bikin aja grup Imnu Kediri gitu kan, atau sahabat Imnu Kediri lah. Nah itu sih itu apa namanya, siapa aja boleh masuk situ lah yang pengen gabung. Tapi tadi tuh seperti dijelasin oleh Gus tuh, untuk pengurus itu harus difilter dan dipastikan itu nahdlatul gitu. Itu apa kuncinya di situ lah itu. Nggak boleh orang luar tuh masuk jadi pengurus. Jadi sebenarnya itu di Imnu Academy itu nanti ada level keanggotaannya tuh. Ada level anggotanya, dia itu pengurus, ada keanggotaan dia itu pemateri, ada level keanggotaan sebagai simpatisan gitu. Sebenarnya ada nanti tuh, ada di trademark kita itu ada tuh, jadi identitas kita itu ada tuh, kita hanya sebagai simpatisan, kita itu anggota Imnu Kediri gitu misalnya ada itu. Cuman belum di sama sekarang belum di launching gitu ya sekarang. Jadi silakan aja Kang bikin grup yang khusus para simpatisannya tuh atau sahabatnya di situ. Siapa aja boleh masuk silakan tuh. Karena dari itu karena kita sudah mulai dapat respon baik tuh dari sebelah itu. Jadi bukan lagi dikenal sebagai tadi itu. Jadi apa namanya, hal negatif sudah mulai lah itu. Gitu kan Sen. Jadi untuk sementara ini teman-teman yang mau gabung itu tak saranin download Imnu Academy. Saya saran ke situ. Ya. Pak, kalau sudah nggak ada mungkin kita cukupkan sekian kali ya. Nah, ada lagi? Yang lain kalau sudah nggak ada Ya. kayaknya sudah nggak ada dari teman-teman Mas, bisa diakhiri dulu. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan sih bisa disinergikan dengan teman-teman di cabang. Dan satu lagi yang kelupaan tuh, jadi dari pusat itu kita sih ke teman-teman cabang itu mentargetkan itu paling enggak itu adain pelatihan mesti 2 kali selama setahun gitu. Jadi itu targetnya yang dari pusat itu sih, bahwa teman-teman di daerah itu di cabang itu mengadakan pelatihan, mengadakan workshop paling enggak 2 kali selama 1 tahun gitu. Itu aja yang terakhir tuh. Jadi terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang jadi fokus teman-teman pusat bisa disinergikan ke teman-teman daerah, tapi tidak menghilangkan apa yang jadi kegiatan yang sudah jalan di teman-teman di daerah masing-masing itu. Itu aja Kang Sen dan teman-teman lain. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari saya, dari mewakili teman-teman pusat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang izin ya Kang Sen ya dan teman-teman. Ya Mas. Terima kasih Mas. Sama. Saya Fatimah sampaikan program-programnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita ngopi, kapan kira-kira? Masih tahun. Nanti dijadwal di grup ya. Oke, siap. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.